Membaring untuk menentukan posisi sejati kapal di peta laut dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara baringan silang dengan baringan geser. Baringan silang adalah teknik menentukan posisi sejati kapal dengan cara membaring dua benda yang ada di sekeliling kapal. Perpotongan kedua garis baringan menunjukkan posisi kapal yang sebenarnya atau posisi sejati kapal. Baringan geser adalah teknik menentukan posisi sejati kapal di mana satu benda dibaring dua kali, yaitu dengan cara memindahkan atau menggeser garis baringan pertama sehingga berpotongan dengan garis baringan kedua. Kombinasi baringan silang dengan baringan geser merupakan teknik penentuan posisi sejati kapal melalui gabungan dua cara, yaitu baringan silang dan baringan geser. Perbedaan antara posisi sejati kapal dengan posisi duga kapal adalah disebut dengan salah duga, dan jarak antara baringan pertama dengan baringan kedua merupakan jarak tempuh kapal dalam satuan mil laut. Teknik penentuan posisi dengan cara kombinasi ini dilakukan ketika benda baringan pertama tidak dapat dibaring lagi karena ada kendala atau terhalang. Sehingga untuk menentukan posisi sejati kapal, diperlukan benda kedua di sekitar kapal dan yang tertera di dalam peta laut. Agar lebih memahami penentuan posisi kapal dengan kombinasi baringan silang dan baringan geser, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kapal berlayar dengan kecepatan 5 knot pada haluan pedoman 120 derajat. Pada pukul 06.30, sebuah benda dibaring menghasilkan baringan pedoman 25 derajat. Kemudian pada pukul 07.00, benda kedua dibaring menghasilkan baringan pedoman 55 derajat. Diketahui variasi 2 derajat timur, deviasi 3 derajat timur. Tentukan haluan sejati, baringan sejati, jarak kapal, dan lukis posisi sejati kapal dengan menggunakan kombinasi baringan silang dan baringan geser. Jawaban pertama, menentukan haluan sejati. Diketahui haluan pedoman atau HP adalah 120 derajat. Variasi 2 derajat timur, deviasi 3 derajat timur. Ditanyakan haluan sejati. Haluan sejati adalah penjumlahan dari haluan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Perhatikan keterangan timur berarti bahwa nilai variasi dan deviasi tersebut adalah bernilai positif. Sehingga haluan sejati sama dengan 120 derajat ditambah plus 2 derajat ditambah plus 3 derajat. Sehingga haluan sejati sama dengan 125 derajat. Berikutnya, jawaban kedua adalah menentukan baringan sejati. Kita asumsikan benda A dibaring pada pukul 06.30 dengan baringan pedoman benda A adalah 0,25 derajat. Variasi 2 derajat timur dan deviasi 3 derajat timur. Dengan menggunakan rumus baringan sejati sama dengan baringan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi, maka baringan sejati benda A adalah 30 derajat. Berikutnya, benda kedua atau benda B dibaring pada pukul 07.00. Dengan baringan pedoman benda B adalah 55 derajat. Variasi 2 derajat timur dan deviasi 3 derajat timur. Dengan menggunakan rumus baringan sejati sama dengan baringan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi, maka baringan sejati benda B adalah 60 derajat. Kemudian jawaban yang ketiga, menentukan jarak antar baringan.
Diketahui pada soal, kecepatan kapal atau V adalah 5 knot atau 5 mil per jam. Waktu membaring pertama atau T1 adalah pukul 06.30 dan waktu membaring kedua atau T2 adalah pukul 07.00. Ditanyakan jarak antar kedua baringan tersebut. Untuk menjawab hal ini, yang pertama kita hitung adalah selisih waktu membaring benda tersebut. Selisih waktu kita simbolkan delta T, di mana delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Sehingga delta T sama dengan 07.00 dikurangi 06.30 sama dengan 30 menit atau 0,5 jam. Berikutnya pada soal diketahui bahwa kecepatan kapal adalah 5 knot atau 5 mil per jam. Jarak baringan atau S diperoleh dengan cara kecepatan atau V dikali dengan waktu atau delta T. Sehingga jarak sama dengan 5 mil per jam dikali 0,5 jam. Sama dengan 2,5 mil. Sekarang mari kita lukis hasil perhitungan haluan sejati dan baringan sejati benda tersebut di peta laut untuk menentukan posisi sejati kapal atau posisi kapal yang sebenarnya. Langkah pertama, dengan mempergunakan mawar pedoman yang ada di peta, buat garis haluan sejati hasil perhitungan, yaitu 125 derajat dengan mempergunakan mistar segitiga atau mistar jajar. Dan pindahkan ke sembarang tempat di peta laut. Garis ini menunjukkan garis haluan sejati kapal. Langkah kedua, benda A dibaring. Dengan menggunakan mawar pedoman di peta dan mistar, tarik garis dari titik pusat mawar pedoman ke angka 030 derajat. Dan pindahkan garis tersebut secara sejajar ke benda A. Ini adalah garis baringan sejati pertama benda A. Jangan lupa catat waktu baringan pertama ini, yaitu pukul 06.30 di titik potong antara garis haluan sejati dengan garis baringan tersebut. Berikutnya baringan kedua benda B. Dengan cara yang sama seperti baringan pertama, tarik garis di mawar pedoman ke arah angka 60 derajat. Ini merupakan hasil perhitungan baringan sejati benda B. Kemudian pindahkan garis tersebut secara sejajar ke benda B. Tuliskan waktu baringan benda kedua ini yaitu pukul 07.00 di titik potong antara garis baringan 60 derajat dengan garis haluan sejati kapal. Titik ini adalah juga menunjukkan posisi duga kapal. Langkah terakhir adalah membuat baringan geser. Gunakan jangka untuk membuat skala jarak pada peta laut. Tempatkan jangka di sisi atas atau sisi bawah peta laut. Sisi ini menunjukkan garis bujur bumi. Telah dihitung sebelumnya bahwa jarak yang diperoleh adalah 2,5 mil. Perhatikan angka perubahan pada garis bujur pada peta laut tersebut. Kita ketahui bahwa 1 menit bujur adalah sama dengan 1 mil laut. Dengan demikian, pada garis bujur bumi ini kita jangkakan sebesar 2,5 menit. Berikutnya, pindahkan jangka berjarak 2,5 menit ini ke garis haluan sejati kapal. Tempatkan ujung jangka 1 di titik baringan pertama, ujung jangka lainnya menandai titik untuk menggeser baringan benda pertama. Setelah diberi tanda, geser baringan benda pertama ke titik tersebut dengan menggunakan 2 buah mistar segitiga atau mistar jajar. Garis baringan inilah yang disebut dengan garis baringan geseran. Dan titik potong antara garis baringan yang digeser tersebut dengan garis baringan benda B menunjukkan posisi sejati kapal atau posisi kapal yang sebenarnya. Dan selisih jarak antara posisi duga kapal dengan posisi sejati kapal disebut dengan salah duga. Agar lebih terampil mengenai materi menentukan posisi kapal dengan kombinasi baringan silang dan baringan geser pada ilmu pelayaran datar ini,
Silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.